Peluang Bupati Pati dimakzulkan, meski dipilih rakyat, ex-Dirjen Otonomi Daerah ungkap landasan. Mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Profesor Djoharmansyah Djohan menyebut Bupati Pati, Sudewo, bisa dimakzulkan. Walaupun Bupati Pati, Sudewo menyebut, jika ia dipilih rakyat secara konstitusional. Djoharmansyah Djohan dikutip dari Kompas.com mengatakan, secara normatif pemakzulan itu diatur di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Djoharmansyah Djohan pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah tahun 2010 hingga 2014 yang berpengalaman mengurusi perkara pemakzulan kepala daerah, yakni Bupati Garut Aceng Fikri pada tahun 2013. Guru Besar Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, IPDN, ini menjelaskan bahwa Bupati Pati, Sudewo, bisa dilengsarkan dengan alasan merugikan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam pasal 76 UU Pemda. Berikut adalah bunyi pasal yang menurut Djoharmansyah bisa dijadikan landasan pemakzulan Bupati Pati, Sudewo. Pasal 76 1. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang b. Membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasikan warga negara dan atau golongan masyarakat lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lantas pada pasal 78 mengenai pemberhentian kepala daerah diberhentikan karena salah satunya melanggar larangan sebagaimana pasal 76 huruf B di atas. Ada pula pasal 86 yang menyatakan bahwa kepala daerah yang menghadapi krisis kepercayaan publik yang meluas dapat diproses oleh DPRD lewat penggunaan hak interpelasi dan hak angket. Pasal 86 1. Dalam hal kepala daerah dan atau wakil kepala daerah menghadapi krisis kepercayaan publik yang meluas karena dugaan melakukan tindak pidana yang terkait dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya, DPRD dapat menggunakan hak interpelasi dan hak angket untuk menanggapinya. Djoharmansyah menilai Bupati Pati Sudewo telah melukai kepercayaan publik karena rencana kebijakannya menaikkan PBB sampai 250% meski belakangan rencana itu dibatalkan. Bahkan sampai menantang rakyat. Hal ini menyebabkan hati rakyat terluka dan terjadi krisis kepercayaan. Ditambah cara represif menggunakan Satpol PP dalam menangani demonstrasi hari ini. Ini makin menimbulkan ketidakpercayaan rakyat, tutur Djoharmansyah. Djoharmansyah menjelaskan cara memakzulkan kepala daerah atau dalam hal ini Bupati Pati, Sudewo. Bikin petisi, serahkan ke DPRD. Dia menjelaskan rakyat demonstran dari pelbagai unsur itu bisa membuat petisi untuk melengsarkan bupatinya. Petisi kemudian dikirim ke DPRD Kabupaten Pati. Kemudian DPRD bergerak menindaklanjuti aspirasi warga. DPRD lantas perlu menggulirkan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat untuk memakzulkan Bupati Pati, Sudewo. Kemudian DPRD mengirimkan hasilnya ke Mahkamah Agung, MA, untuk dibuktikan ke MA, kata Djoharmansyah. Kemudian MA membuat keputusan Mahkamah Agung, MA, menyatakan bahwa betul kepala daerah yang bersangkutan melanggar undang-undang. DPRD yang telah menerima keputusan MA bahwa kepala daerah yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran, kemudian melakukan pemungutan suara. Pemungutan suara untuk menentukan putusan pemakzulan atau tidak melakukan pemakzulan, kata Djoharmansyah. DPRD kirim pemakzulan ke Kemendagri. Bila DPRD setempat menyatakan kepala daerah yang bersangkutan perlu dimakzulkan, maka keputusan DPRD itu dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri. Menindaklanjuti surat pemakzulan kepala daerah dari DPRD, Kemendagri kemudian membuat surat keputusan, SK, pemakzulan. Kemendagri menerbitkan SK pemberhentian Bupati, ujar Djoharmansyah. Bupati Pati nyatakan dipilih rakyat. Bupati Pati Sudewo menolak memenuhi tuntutan demonstran untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Hal itu disampaikan Sudewo kepada wartawan di kantornya, di sela-sela aksi demonstrasi yang tengah berlangsung pada Rabu, 13 Agustus 2025.